Karena updatean komiknya minggu ini cukup pendek, jadi video kali ini tidak terlalu panjang. Jadi mohon dimaklumi ya. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Kali ini, Ye King berhasil menyerang Wu Ming hingga pedangnya terlepas dari tangannya. Karena Wu Ming sudah tak memiliki senjata lagi, Ye King pun berniat memukul Wu Ming dengan tangan kosong. Ye King benar-benar meremehkan Wu Ming yang tak memiliki senjata. Namun dengan mudah, Wu Ming berhasil menangkap tangan Ye King dengan tangan kanannya. Namun serangan Ye King tak berhenti di situ saja. Dengan tangan kanannya yang masih bebas, Ye King berniat mengakhiri pertarungan itu dengan daggernya. Ternyata sama saja, Wu Ming dengan mudah menangkap tangan kanan Ye King hanya dengan tangan kirinya. Kali ini, kedua tangan Ye King sudah ada dalam genggaman Wu Ming. Pesan sistem muncul, melucuti senjata, menonaktifkan senjata selama 8 detik berikutnya. Setelah itu, Wu Ming membenturkan kepalanya ke arah Ye King yang membuat Ye King terlempar ke belakang. Walaupun masih bisa menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh, namun Ye King terlihat sangat kesakitan. Akhirnya, Ye King tahu kalau Wu Ming tidak hanya ahli menggunakan pedang besar, namun juga pandai menyerang dengan tangan kosong. Wu Ming pun menjelaskan jika para pendekar pedang bayaran ganda, bahkan tanpa informasi lengkap tentang monster, adalah orang pertama yang menjadi pion kurban. Bahkan jika senjata mereka terlempar dalam pertempuran jarak dekat, mereka dapat terus bertarung dengan menggunakan tubuh mereka sebagai senjatanya. Itu semua adalah keterampilan bertarung yang dia peroleh melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertarungan kali ini, Wu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, Wu Ming akan melakukan serangan dengan pedang besarnya yang belum pernah diasah. Bahkan walaupun belum diasah, Wu Ming yakin kalau Ye King tidak akan mampu mengatasinya. Dan skill yang digunakan oleh Wu Ming untuk menyerang Ye King adalah Rock Breaking Slash. Dalam hati Ye King, meskipun pedang besar itu kuat, bobotnya yang sangat besar dan kecepatan ayunannya yang sangat lambat membatasi kemampuannya. Selama aku bertindak sebelum serangan dilakukan, aku yakin kalau aku pasti dapat menghentikannya. Wu Ming pun akhirnya mengayunkan pedangnya dan aura gelap keluar dari pedang itu. Namun, Ye King pun berhasil melompat untuk menghindari serangan itu. Walaupun Ye King berhasil menghindarinya, namun Ye King tetap saja merasa kalau gerakan Wu Ming memang cepat walaupun menggunakan sebuah pedang yang sangat besar. Setelah itu, Ye King melemparkan kartu skill summoning untuk memanggil pasukan laba-labanya. Setelah itu, keluarlah beberapa pasukan laba-laba yang telah berevolusi. Wu Ming terkejut, ternyata Ye King bahkan mempunyai kemampuan summoning. Kemudian, pasukan laba-laba itu menyemburkan jaring laba-laba melewati mulutnya. Wu Ming sama sekali tidak menghindar, dan dia pun terkena jaring laba-laba pada sekujur tubuhnya. Namun hal itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Wu Ming. Hanya dengan sekali gerakan saja, Wu Ming berhasil membebaskan diri dari jaring laba-laba itu. Akan sangat lucu jika kau hanya mengandalkan monster-monster ini untuk menghentikanku, teriak Wu Ming sembari melompat untuk melakukan serangan berikutnya. Dengan skill Rock Steering Strike, Wu Ming berhasil menghancurkan semua laba-laba Ye King. Setelah itu, Wu Ming mengatakan jika Ye King pikir dia bisa mengalahkannya dengan trik-trik remeh seperti ini, Ye King benar-benar telah meremehkan dirinya. Namun Ye King tak mengendorkan serangannya. Dari belakang Wu Ming,
Ye King telah melesat cepat ke arah Wu Ming. Namun Wu Ming menyadarinya dan menoleh ke belakang. Ye King pun melakukan serangan ke arah Wu Ming. Namun dengan pedang besarnya, Wu Ming berhasil menangkisnya. Wu Ming pun terlempar ke belakang akibat menahan serangan dari Ye King. Namun Wu Ming berhasil mendarat dengan mulus. Wu Ming mengatakan jika bukan karena pedang berat itu cukup untuk mengimbangi kekuatan penuh dari pukulan Ye King yang mengumpulkan ratusan poin kekuatan, pukulan ini mungkin akan menembus tubuh Wu Ming. Akhirnya, Wu Ming yakin jika Ye King bukanlah salah satu personel level 0 yang tidak kompeten itu. Hal itu dikarenakan kekuatan Ye King yang jauh melampaui itu. Sangatlah jauh melampaui itu. Ye King juga mengatakan jika Wu Ming disebut-sebut punya kemampuan tempur yang sangat membanggakan. Namun Ye King yakin jika dia juga tidak jauh tertinggal dengan Wu Ming. Masih dengan amarahnya, Ye King sekali lagi menanyakan kepada Wu Ming. Ye King bertanya, di mana adiknya? Flashback ke beberapa saat Ye Xiaoyu masih bersama dengan Wu Ming. Saat itu, Ye Xiaoyu sedang melihat Wu Ming bertarung dengan monster di hadapannya. Ye Xiaoyu mengagumi kehebatan Wu Ming. Ternyata dia cukup kuat juga. Xiaoyu penasaran, siapa yang lebih kuat antara Wu Ming atau kakaknya? Wu Ming terkejut karena kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan kakak Ye Xiaoyu. Ye Xiaoyu menjelaskan jika dia mempunyai kakak yang terbaik. Meskipun dia hanya seorang pemulung, dia berjuang keras setiap hari, berusaha menjadi lebih kuat dan mengubah takdirnya. Ye Xiaoyu sangat mengaguminya. Dia bermimpi ingin menjadi sekuat kakaknya. Wu Ming bertanya-tanya, memangnya kakak Ye Xiaoyu itu kuat dari mananya? Sejauh yang Wu Ming tahu, pemulung itu adalah pekerjaan untuk personel level 1 dan pengubah kelas level rendah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Ye Xiaoyu kesal karena kakaknya direndahkan oleh Wu Ming. Xiaoyu mempertanyakan apakah Wu Ming berbohong dan apa yang dia katakan itu tidak benar. Xiaoyu menjelaskan jika setiap kali dia melihat mata dan tangan kakaknya yang penuh dengan tekad, Ye Xiaoyu tahu jika dia adalah seorang pejuang sejati. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ye Xiaoyu, akhirnya Wu Ming pun percaya dia benar-benar ingin bertemu dengan kakaknya dengan baik. Dan kalau sudah waktunya, Ye Xiaoyu akan mengenalkan mereka berdua. Kembali ke pertempuran Wu Ming dan Ye King di masa sekarang. Wu Ming melihat tatapan Ye King, dan hanya dengan melihat tatapan Ye King saja, Wu Ming tahu jika tatapan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah melalui banyak cobaan hidup dan mati. Dan itu benar-benar dimiliki oleh Ye King. Ye King menjatuhkan botol potion terakhirnya, dan kali ini kekuatannya telah kembali pulih. Aura hitam menyelimuti kakinya. Dalam hati Ye King, menggunakan ramuan terakhir di saat kritis, aku bisa melihat statis dasarnya. Orang ini punya bar kesehatan dan dikategorikan sebagai pendekar pedang 2 tangan. Kesehatannya tidak terlalu banyak. Jika aku menumpuk buff kerusakan berserk, kemudian mendaratkan serangan kritis yang beruntung dan meledakkan titik lemahnya, aku seharusnya bisa mengalahkannya dalam 3 serangan. Namun, dia tampak sedikit berbeda dari pengubah kelas manusia lain yang pernah kuhadapi. Dia tidak menggunakan baju zirah apapun. Dan selain pedang besar yang ada di tangannya, dia tidak memiliki perlengkapan lainnya. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyerang, tidak menyisakan ruang untuk bertahan. Apakah ini gaya bertarung dari
inclusion body. Setelah itu, Wuming langsung melesat cepat ke arah Ye-King. Lagi-lagi, Wuming mengayunkan pedang besarnya ke arah Ye-King. Namun masih sama, dengan kecepatannya, Ye-King berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Kemudian, Ye-King mengeluarkan daggernya dan bersiap menyerang Wuming dari atas. Kali ini, Ye-King menyalurkan kekuatannya pada daggernya. Namun, Wuming hanya tersenyum saja mengetahui Ye-King sudah siap menyerangnya dari titik butanya. Wuming langsung menoleh dan langsung mendahului Ye-King dengan kembali mengayunkan pedang besarnya ke arah Ye-King. Ye-King terkejut melihat kecepatan pergerakan dari Wuming. Dengan skill Soul Dash, dia berhasil menghindar dan berhasil mendaratkan serangan pada leher Wuming. Serangan itu menyebabkan critical hits dan lagi critical hits pada Wuming. Bahkan serangan itu sampai menyebabkan luka parah pada Wuming. Terlihat luka yang diterima oleh Wuming sama sekali tidak mengeluarkan cairan merah. Setelah itu, Ye-King menoleh dan dia melihat ada yang aneh pada Wuming. Hal itu dikarenakan dia sama sekali tidak menghindar. Bahkan dia tampak tidak keberatan diserang oleh Ye-King. Ye-King benar-benar merasa aneh dengan apa yang terjadi. Kemudian Wuming berbalik arah dan dia sama sekali tidak mendapatkan luka parah pada tubuhnya. Wuming tertawa. Dia terlihat puas melihat kemampuan yang dimiliki oleh Ye-King. Namun berbeda halnya dengan Ye-King. Dia benar-benar sangat terkejut. Dia tak tahu apa yang terjadi pada Wuming. Kemudian Wuming langsung kembali menyerang ke arah Ye-King. Namun kali ini dia terlihat bersemangat dari yang sebelumnya. Masih sama seperti sebelumnya, tiap kali Wuming menyerang dengan pedangnya, Ye-King masih dengan mudah bisa menghindarinya. Namun ada sesuatu yang terjadi pada Ye-King. Tiba-tiba Wuming pun berhasil mendaratkan serangan ke arah Ye-King dan terjadi ledakan pada tubuh Ye-King. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Ye-King? Apakah dia akan kalah? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Kalau komiknya sudah update seminggu lagi.